Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini saya seperti biasa tidak akan melakukan kegiatan alam dulu, seperti kayak ke pedalaman, ke hutan, atau ke curug. Tapi di video kali ini saya akan mencoba mengunboxing dan mereview koleksi Army Lover saya yang bisa dijadikan rekomendasi untuk beberapa kegiatan seperti kayak olahraga airsoft gun, terus untuk para petualang atau hiking yang biasa naik gunung ya, sama untuk para kolektor ya, kolektor barang-barang antik atau barang-barang vintage yang benar-benar Army lover ya. Nah, uh, barang apa yang akan saya review kali ini? Dan sebelumnya ini barang ini sudah saya unboxing ya, jadi nanti ada videonya sebelum. Nggak kelihatan tinggian. Dulu, foto dulu. Buka dari situ. Oh, nah ini, nah tuh. Bukannya pelan-pelan, yuk keluarin. Nah, sini. Ini adalah kemeja BDU Multicam OCP Nat Scorpion. Nah, kenapa saya bilang Nat Scorpion? Karena memang untuk tipe BDU ini dia ada dua jenis ya yang saya tahu ya. Jadi kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi yang saya tahu di sini ada yang Multicam OCP dan yang Scorpion. Nah, yang saya punya ini adalah yang tipenya yang Multicam OCP. Jadi kemeja atau BDU ini sampai saat ini masih digunakan oleh tentara Amerika, dan yang saya tahu baju ini pernah dipakai di perang Afghanistan ya. Jadi kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah, jadi ini pernah dipakai di perang Afghanistan bersamaan juga dengan tipe yang Scorpion. Nah, untuk kemeja ini sebenarnya ini adalah kemeja atau BDU baju tempur ya. Baju tempur, baju benar-benar buat perang, benar-benar buat di lapangan untuk tentara Amerika sendiri. Dan ini diklaim dengan menggunakan teknologi anti api atau anti bara dan perlindungan dari serangga. Nah, kenapa saya bisa bilang ini diklaim? Karena nanti di sini ada keterangannya ya. Jadi seperti apa spesifikasinya coba kita lihat dulu ya di bagian luarnya. Jadi di bagian luar jaket atau sorry bukan jaket, ini kemeja ini dia mempunyai dua kantung yang posisinya mereka miring ya. Jadi tidak lurus seperti kayak jaket M65 atau BDU Woodland ya. Tapi ini dia
miring. Kenapa miring? Saya juga kurang tahu kenapa diciptakan miring. Karena mungkin untuk membuat pergerakan tentara Amerika itu lebih leluasa di saat di medan perang. Jadi dia ngebukanya itu lewat samping, dan bukannya itu bukan pakai kancing tapi pakai velcro. Mungkin akan dianggap lebih efektif atau efisien ya, bisa mempercepat pergerakan, jadi lewat samping aja. Nah, jadi dibuatnya tidak lurus. Dan terus kemudian di sini juga dia menggunakannya full velcro ya. Jadi untuk name tag-nya sama tag US Army-nya, terus sama juga untuk di tangan sebelah kiri, kanan kirinya tuh ada ya. Itu dia menggunakan velcro juga. Di sini harusnya buat tempat patch ya. Dan di sebelah kanannya juga di sini ada velcro yang ditempelkan bendera Amerikanya sendiri. Nah, kalau yang multi combat CP ini dia lebih identik bahwasanya di kanannya, di tangan ini dia itu ada kantongnya. Kantongnya itu dia modelnya resleting ya. Nah, jadi model resleting pakai tali ini seperti ini ya, dia resleting. Beda dengan Scorpion. Kalau Scorpion itu dia yang saya tahu dia modelnya pakai velcro, jadi kantong gitu ya, dibuka tutup seperti itu. Ya, sekali lagi kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan ini juga ada velcro, saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya. Terus kemudian ini berbahan nilon juga. Ntar saya lihat di tagnya dulu ya. Di sini tidak ada. Tapi yang pasti ini adalah jenis bahannya ripstock ya. Dia jenis bahannya ripstock. Jadi ini bisa dipakai untuk fashion juga, karena saya juga kalau pakai itu saya selalu jadikan outer ini ya. Saya jadikan outer, jadi dalamnya itu saya pakai hoodie lagi. Jadi saya double, ini buat outernya. Dan terus kita lihat lagi bagian luarnya dulu ya. Dan di sini di bagian lengannya dia mempunyai satu kancing, dan terus ada dua lubang kancing untuk membesarkan dan mengecilkan ya. Jadi bukan pakai velcro lagi, tapi dia pakai kancing. Dan saya juga nggak tahu di sini ini apa fungsinya, saya juga nggak tahu. Dan di tipe ini juga, di jaket ini, di kemeja ini dia ada tempat buat naruh pulpennya seperti ini ya. Jadi ada dua tempat buat pulpen, ini bisa masuk dua. Oke, dan terus di sini seperti biasa ada cover protector ya. Tapi ini tidak ada bantalan, tidak ada yang buat bikin empuk. Jadi cuman hanya untuk mempertebal aja pada saat dia mungkin di medan perang atau di nyentuh ke tanah atau ke medan batu gitu ya. Jadi tidak langsung terkontak, karena juga nantinya mereka pasti memakai protektor di tangan sama di kaki. Dan terus juga di belakangnya dia sama seperti kayak M65, dia ada celah ya, tapi tidak berventilasi. Ini tujuannya untuk membebaskan pergerakan di bagian punggungnya ya, jadi tidak tertahan, jadi nggak tertarik seperti itu, tapi dia ada space gitu loh. Terus kita lihat di sini dia menggunakan velcro lagi dan menggunakan resleting, bukan memakai kancing ya, tapi memakai resleting. Nah, resletingnya ini bahannya plastik ya, bahannya plastik, dan dia juga dari Vislon YKK, dan juga pakai tali seperti ini. Dan dia di sini ada dua resletingnya ya.
ada dua resletingnya. Jadi kalau misalkan ini saya tarik ke atas, dia nanti mengunci, tapi kalau misalkan ini yang keduanya saya tarik ke atas, dia ngebuka. Jadi ada dua. Kemudian lihat bagian dalamnya. Di bagian dalamnya di sini terdapat ada 3 tag label ya. Ikat kerah, bagian tengah kiri sama di bagian tengah kanan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwasannya jaket ini diklaim dengan menggunakan teknologi yang namanya flame resistant. Jadi ini dengan teknologi flame resistant itu diharapkan bahan ini nanti di medan perangnya itu bisa anti api atau anti bara ya. Nah, untuk apinya sendiri saya juga mungkin masih api-api kecil ya, atau percikan-percikan seperti itu, kayak semacam kayak percikan kalau kita ngelas ya. Nah, mungkin seperti itu. Karena juga saya pernah ngeliat di di YouTube juga ada yang coba bereksperimen dibakar sama korek, itu nggak sampai kebakar. Ya, teman saya nggak tahu ya sampai berapa lama itu memang tidak terbakar. Mungkin ada bisa dibilang untuk penghindaran secara dini aja lah supaya nggak kebakar. Dan kemeja BDU ini memang sebenarnya kan diciptakan itu untuk di tempat yang bisa dibilang panas ya, seperti kayak di Afghanistan sendiri. Tapi saya ngerasain pakai kemeja ini malah justru panas, malah gerah. Apa sayanya aja yang memang terlalu over ya terhadap cuaca panas. Tapi yang saya rasakan memang tanpa saya memakai hoodie gitu ya, saya cuma hanya pakai kaos saja. Itu di Bekasi lumayan kalau misalkan siang hari ya, panasnya gerahnya itu minta ampun gitu loh. Tapi kalau misalkan dibawa ke tempat yang adem, yang dingin gitu kan ya, dan dia ini bisa mengurangi dinginnya cuaca ya, atau suhu itu dia bisa sedikit mengurangi lah, tapi tetap jaket lah yang untuk menghangatkan. Dan jadi inilah koleksi dari kemeja army saya ya. Jadi biar waktunya tidak terlalu lama dan tidak membosankan juga. Jadi inilah multicam OCP BDU US Army yang saya punya. Semoga bisa meracuni teman-teman semua yang suka dengan olahraga hiking, atau yang suka olahraga airsoft gun, dan juga untuk para kolektor. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Sampai berjumpa di video review saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.